Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 42 akan mempresentasikan latihan 4 tentang sistem reproduksi bagian 2. Anggota kelompok yaitu M. Thohir Mubarak NIM 177, Ahmad Muklis Mutaram NIM 178, Ayuk Widyaningrum NIM 179, Karmatu Fadilah NIM 180. Tujuan dari praktikum yaitu 1. Menganalisis ciri-ciri siklus Esterus pada hewan, 2. Membuat laporan review jurnal siklus Esterus pada satu hewan mamalia. Lembar kerja mahasiswa pertama yaitu sistem Mestellerus. Yang ditunjuk nomor 1 ialah leukosit, nomor 2 sel epitel berinti, nomor 3 sel parabasal, 4 sitoplasma, 5 sel epitel bertanduk, dan 6 nukleus. Ciri-ciri fase Mestellerus yaitu sel epitel berupa sel parabasal, berbentuk bulat, inti relatif besar dibandingkan sitoplasma, terdapat leukosit. Fase selanjutnya yaitu fase Esterus. Yang ditunjuk nomor 1 yaitu sel kornifikasi, 2 sitoplasma, 3 nukleus, 4 sel superfisial. Ciri-ciri dari fase ini yaitu Usterus mengalami perbesaran, berbentuk kembung, banyak cairan lumen. Pada mukosa vagina terjadi mitosis untuk membentuk sel-sel baru. Selanjutnya, lapisan pembukaan menjadi squamosa dan menanduk. Selanjutnya, tidak ditemukan leukosit, sitoplasma luas dan tidak berinti, dan sel epitel berupa sel superfisial. Selanjutnya yaitu fase Disterus. Yang ditunjuk nomor 1 yaitu adalah leukosit, 2 sel epitel menanduk, 3 inti sel. Ciri-ciri dari fase Disterus yaitu uterus kecil, mukosa vagina menjadi kecil, sel epitel normal, banyak leukosit. Saya akan membahas mengenai fase proestrus. Keterangan gambarnya, yang pertama itu adalah sel epitel berinti, yang kedua itu adalah leukosit. Nah, pada fase proestrus ini itu memiliki ciri-ciri uterusnya itu berukuran kecil, sel epitelnya berinti, leukositnya itu sedikit, mitosisnya aktif, dan juga stratum corneum kornifikasinya aktif. Bahas mengenai hasil review jurnal kami tentang mencit atau mus musculus. Nah, pada gambar di samping itu merupakan fase diestrus, di mana yang A itu merupakan sel epitel berinti dan yang B itu adalah leukosit. Nah, ciri-ciri pada fase ini itu merupakan fase terakhir dalam siklus estrus, ditandai dengan tidak adanya kebuntingan, kemudian tidak adanya aktivitas kelamin, dan hewan itu menjadi lebih tenang. Nah, pada fase diestrus ini endometrium itu berada pada persiapan awal, sehingga kondisi endometrium itu lebih tipis daripada fase yang lain. Kemudian uterusnya itu menjadi sangat kecil dan anemik selama diestrus, menunjukkan bahwa sementara corpus luteum itu tetap ada, karena pada masa ini corpus luteum itu terjadi regresi fungsional. Selanjutnya yaitu mengenai fase estrus, di mana keterangan gambar yang pertama itu adalah vulva, kemudian yang kedua itu adalah sel epitel bertanduk, di mana memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu vulva bengkok berwarna merah dan juga basah, kemudian epitel bertanduk besar, yang ketiga itu menghilangnya leukosit dan epitel berinti yang disebabkan oleh estrogen, dan yang terakhir itu adalah terjadinya kopulasi. Saya akan membahas mengenai proestrus, di mana keterangan gambar nomor 1 yaitu stratum germinevum, yang kedua adalah stratum musification, yang ketiga adalah stratum corneum, dan 4 adalah strictederma, nomor 5 adalah vacuolation. Nah, ciri-ciri pada fase proestrus sendiri yaitu fase persiapan, merupakan fase persiapan. Yang kedua itu mengalami perubahan tingkah laku, yaitu hewan menjadi gelisah, kemudian itu mengalami perubahan alat kelamin bagian luar sel epitel dan masih berbentuk bulat, dan yang terakhir yaitu jaringan vagina berwarna pink. Pada Mestellerus, nah bagian pada Mestellerus yang pertama ada desquamasi bersama, kemudian ada infiltrasi polimorf, kemudian bagian yang ketiga ada squamous dan nucleate dalam lumen, dan yang keempat ada lepaskan lapisan kornifikasi, kemudian yang kelima ada lumen kecil, dan yang keenam ada infiltrasi leukosit.
Ciri-ciri pada metestrus. Yang pertama, mesentrus 1 jaringan kering dan pucat. Kemudian mesentrus 2 jaringan mirip mesentrus 1 namun bibir vagina edematous. Kemudian adanya sel leukosit yang cukup tinggi. Kemudian ada sedikit epitel menanduk. Selanjutnya ada hasil review. Penelitian Sitasiwi pada tahun 2016 pada halaman 68 sampai 74. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efek antifertilitas ekstrak air biji pepaya dalam mempengaruhi keteraturan siklus estrus mensid. Mensid Science Swiss Webster betina darah digunakan sebagai hewan uji dan dingin dalam 5 kelompok perlakuan. Pengamatan siklus estrus dilakukan dengan membuat sediaan apus vagina dengan pewarnaan Gemsa setiap 5 hari. Hasil penelitian menyatakan bahwa hasil apus vagina pada fase prostrus sel epitel masih berbentuk bulat. Fase estrus memperlihatkan sel-sel epitel yang sudah mengalami kornifikasi, tanpa inti dan dengan pewarnaan Gemsa berwarna biru pucat. Hewan coba yang berada pada fase mesestrus ditandai dengan epitel kornifikasi dengan jumlah yang sedikit, dengan jumlah leukosit yang cukup tinggi. Hasil apus vagina hewan coba yang berada pada fase diestrus menunjukkan sel-sel yang berbentuk kolumnar dengan inti sel yang jelas. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa paparan ekstrak air dari biji pepaya menunjukkan efek antifertilitas dengan mempengaruhi siklus estrus hewan uji. Selanjutnya pada penelitian Nonlita tahun 2017 halaman 117 sampai 122. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh hormon progesteron terhadap kadar estradiol dan histologi uretus mensid atau mus musculus betina dan menguji adanya pengaruh siklus estrus terhadap kondisi histologis uretus mensid atau mus musculus betina setelah pemberian hormon progesteron dalam pil KB. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah mensid atau mus musculus. Didapati hasil yaitu pengaruh hormon progesteron terhadap tebal endometrium menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara kelompok perlakuan. Penelitian tentang pengaruh hormon progesteron terhadap kadar estradiol menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara kelompok perlakuan. Hal ini berarti bahwa tebal endometrium dapat dipengaruhi oleh adanya hormon progesteron sintetik yang diinduksikan ke dalam tubuh, sehingga memicu endometrium yang tumbuh semakin tebal. Adapun kadar estradiol yang tidak berbeda nyata disebabkan karena adanya mekanisme umpan balik negatif dari hormon-hormon FSH atau pengaruh estrogen dan LH atau pengaruh progesteron. Hasil siklus estrus yang paling besar ketebalan endometriumnya adalah fase estrus perakuan progesteron, yaitu rata tebal endometriumnya sebesar 0,2500 mm kubik. Selanjutnya penelitian Huda tahun 2017 halaman 71 yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak sambiloto menuju siklus reproduksi pada mencit, khususnya pada siklus estrus yang memberi perubahan fisiologis mamalia betina mengalami birahi. Dengan menggunakan metode desain RAL, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi transformasi terhadap panjang siklus estrus pada mencit. Ciri khas dari siklus estrus mencit adalah terjadinya kopulasi. Fase estrus ditandai dengan menghilangnya semua leukosit dan epitel berinti yang disebabkan oleh estrogen. Hanya ada epitel bertanduk dan bentuknya besar-besar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada fase estrus ini, produksi estrogen bertambah dan terjadi ovulasi mukosa dari uterus menebal dan banyak mengandung darah. Pada waktu inilah hewan betina siap untuk kawin. Fase ini berlangsung selama 12-18 jam. Berdasarkan penelitian Kumayama tahun 2017, halaman 79-85 menyatakan bahwa metode yang kurang invasif untuk pengumpulan sel donor akan memfasilitasi reproduksi hewan liar menggunakan transfer inti sel somatik. Tahapan siklus estrus pada tikus telah lama diteliti menggunakan sel somatik yang dapat dikumpulkan dari dinding vagina menggunakan cotton bud dengan cara yang relatif non-invasif. Mempunyai tujuan untuk menguji kelayakan sel-sel ini sebagai sumber inti untuk cloning. Sel somatik menggunakan transfer inti. Siklus estrus umumnya terdiri dari tahapan proestrus, estrus, metaestrus, dan diestrus. Dalam percobaan ini lebih dari 60% sel berinti pada apusan vagina dari semua kecuali tahap estrus. Namun setelah transfer inti sel somatik dari tahap proestrus, metaestrus, dan diestrus 66%, 50%, dan 72%. Embrio cloning berkembang menjadi morula atau blatokista dan angka kelahiran tikus betina cloning setelah transfer embrio adalah 1,5%, 0,3%, dan 1% masing-masing. Hasil menunjukkan bahwa apusan vagina yang dikumpulkan secara non-invasif mengandung sel somatik yang dapat digunakan untuk mengkloning tikus betina. Menurut Robianto tahun 2019 halaman 196-201 bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol akar alang-alang terhadap fertilitas mencit betina. Dengan metode penelitian mencit diberi ekstrak etanol akar alang-alang 90 dan 115 mg per kilogram bobot badan per oral. Setelah 3 minggu, sitologi vagina diamati dan profil metabolit diukur. Hasil penelitian penggunaan herbal sebagai kontrasepsi telah menjadi fokus pengembangan kontrasepsi saat ini. Pada penelitian sebelumnya, ekstrak etanol akar alang-alang atau Imperata cylindrica memiliki efek menurunkan produksi spermatozoa dan mengubah profil metabolit pada mencit jantan. Namun efek akar alang-alang ini masih belum diketahui pada mencit betina. Demikian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.